Para karyawan di kantor ini tak beranjak dari depan lift sambil komat-kamit berdoa dengan penuh harap. Rupanya mereka tengah menunggu kedatangan dari sosok unik yang mereka sebut sebagai Owen si manusia koi, sebuah julukan untuk orang yang selalu membawa keberuntungan. Mereka pun langsung membopong Owen menuju ruang pertemuan. Kebetulan di hari itu bos mereka tengah melakukan rapat negosiasi dengan seorang investor bernama Tuan Lee. Sepertinya si investor tak tertarik sama sekali dengan apa yang bos mereka tawarkan. Bahkan Tuan Lee berkata bahwa siapapun orang yang ia tunggu dan akan ia bawa ke ruangan ini, itu semua tak akan merubah keputusan mutlaknya. Tepat saat Tuan Lee akan pergi, tiba-tiba saja Owen datang dan langsung menabrak Tuan Lee, sehingga menyebabkan barang warisan dari sang ayah yang begitu berharga terpecah belah. Semua orang dibuat panik dengan kejadian buruk tersebut. Namun sebelum angan-angan terburuk orang-orang itu kejadian, tiba-tiba saja Tuan Lee menyadari bahwa di dalam pecahan benda itu terdapat nomor PIN seluruh harta sang ayah yang berada di bank Swiss. Kesenangan tiada kira, ia pun langsung menyanggupi kerjasama dengan mereka. Bahkan uang investasinya dikalikan, sehingga bernilai 1 miliar. Mereka semua merayakan keberhasilan besar ini. Di sana, si bos cantik dengan tulus mengucapkan terima kasih kepada Owen. Karena kurun waktu 3 tahun ini bekerja di sana, Owen selalu bisa membuat proyek yang mereka garap disetujui oleh para investor. Oleh karena itu, sang bos cantik hendak mengangkatnya langsung sebagai seorang CEO yang baru, menggantikannya yang akan ada acara di forum internasional selama 1 bulan ke depan. Owen pun merasa dirinya tak memiliki kemampuan itu. Ia hanya sedikit beruntung saja. Dan lagi pula, ia juga lebih suka pekerjaan yang santai-santai saja. Untuk itu, adik si bos cantiklah yang akan ditunjuk, menggantikannya sementara waktu. Direktur baru itu bernama Matthew, seorang lulusan terbaik MBA di MIT. Baru saja masuk, Matthew telah dibuat kesal dengan poster foto Owen di dinding dan di lift. Ia pun langsung meminta si asisten merobek gambar si sales Owen dan meminta untuk diganti dengan foto dirinya. Ia pun lanjut pergi ke ruangan staf, menghampiri si gendut yang tengah asik kerja sambil mengunyah makanan di mulutnya. Sifatnya sangat berbeda dengan sang kakak. Matthew yang merasa diabaikan dan tak dihargai pun langsung meminta staf itu untuk pergi. Bahkan teman sebelahnya yang berbisik menanyakan kesalahan yang diperbuat si gendut juga langsung kena imbas pemecatan. Si direktur baru pun akhirnya menuju ke ruangan Owen. Ia dibuat makin emosi ketika melihat Owen tidur di saat jam kerja. Ia langsung membentak Owen hingga terbangun. Tak hanya itu, ia langsung memecat si Owen saat itu juga. Padahal Owen bergadang sampai subuh demi menemani klien mereka. Namun si direktur baru hanya menganggapnya sales rendahan dan banyak membual. Semua karyawan di sana telah mengingatkan si direktur bahwa perusahaan akan kandas jika Owen benar-benar pergi dari sana. Tapi ia berujar dengan gelar MBA-nya, dia yakin perusahaan ini akan ia bawa lebih jaya berkali-kali lipat. Tak perlu waktu lama setelah Owen keluar dari ruangan, tiba-tiba saja mereka menerima kabar bahwa investasi proyek Tuan Lee yang senilai 1 M itu tiba-tiba saja dibatalkan. Ia pun dibuat cukup panik dan beberapa kali mencoba menghubungi si kakak. Namun karena sibuk rapat, si kakak tak akan mungkin mengecek HP-nya. Ia pun yakin dengan skill negosiasinya yang hebat, ia mampu membuat Tuan Lee setuju untuk melanjutkan proyek itu. Namun baru di depan pintu rumahnya, si asisten Pak Lee langsung menutup pintu karena ia tak diizinkan masuk. Semua karyawan di perusahaan ini mengundurkan diri hanya karena si manusia koi ini dipecat oleh si direktur baru. Rupanya mereka semua yakin jika Owen pergi dari perusahaan ini, maka perusahaan ini akan hancur berantakan. Mereka mantap akan mengikuti Owen karena yakin keberuntungan pasti akan selalu menyertainya. Owen pun kebingungan dengan tingkah rekan-rekannya itu, padahalnya dirinya sendiri juga tak tahu mau kemana setelah ini. Detik berikutnya rombongan mobil Nona cantik Siam datang menghampiri mereka. Si Nona hendak merekrut Owen ke perusahaannya. Bahkan ia tak hanya menawarkan gaji, tapi malah memberikan 50% sahamnya untuk si manusia koi. Tak hanya itu, teman-temannya pun juga direkrut dan masing-masing akan digaji 2 kali lipat dari sebelumnya. Mereka pun sangat kegirangan. Tepat saat hendak bersalaman tanda kerjasama, tiba-tiba saja si mantan direktur datang menghampiri mereka dan meminta gaji Owen selama 2 tahun terakhir sebagai ganti rugi, karena si Owen tak sengaja memberikan kata sandi yang salah pada klien mereka, Tuan Lee, yang oleh karena itu imbasnya adalah proyek 1 miliar mereka dibatalkan. Owen pun memberikan kartu banknya. Ia berkata ini bukan untuk ganti rugi, karena ini jelas bukan kesalahannya. Ia memberikan kartu itu sebagai tanda pemutusan hubungan, dan tanda bahwa ia tak berhutang budi apapun kepada si mantan bos, yakni kakak si direktur. Mereka pun bergegas pergi dari sana mengikuti Nona Siam. Tak lama dari itu, asisten direktur mengatakan, ada lagi masalah baru muncul. Para mitra bisnis mereka banyak yang hengkang dari kerjasama. Si asisten mengatakan, ini semua adalah efek manusia koi yang pergi dari perusahaan mereka. Nona Siam pun mengajak Owen untuk menemui Tuan Lee untuk merebut proyek 1 miliar yang telah dibatalkan. Ia yakin pasti ada keberuntungan jika Owen bersamanya. Tiba di sana, Owen meminta maaf atas kejadian tempo lalu. Tuan Lee pun langsung murka mengingat hal itu. Nona Siam pun beranggapan, mungkinkah efek manusia koi tak berjodoh jika bersanding dengan dirinya. Ia pun mengajak Owen untuk undur diri dari sana. Tak sengaja, Owen malah menjatuhkan guci antik mahal milik Tuan Lee. Sebelum Tuan Lee makin emosi, Owen pun langsung mencoba mencari benda yang mungkin berada di dalamnya. Rupanya benar, keberuntungan benar-benar bersamanya. Ia menemukan kode rahasia bank peninggalan ayah Tuan Lee.
Tuan Lee berjanji, asalkan password ini asli, kali ini ia akan menambahkan investasi proyek menjadi 1,5 miliar. Berbanding terbalik dengan Owen, si mantan direktur dibuat kebingungan dengan penurunan omset perusahaan yang sangat drastis. Mereka kehilangan tim inti, dan juga banyak mitra bisnis mereka yang pergi. Kabar bahwa besok Owen yang akan tanda tangan investasi proyek dengan Tuan Lee pun sampai ke telinga si mantan direktur. Ia pun berniat akan datang ke sana untuk merebut proyek besar itu. Hari H pun tiba, tak disangka si kakak direktur alias mantan bos Owen dan kawan-kawan telah pulang dari luar negeri. Ia berniat memberikan kejutan dengan tak mengabari siapapun tentang kepulangannya. Si kakak yang tak tahu apa-apa hanya membaca sekilas berita tentang penandatanganan proyek di hari ini. Ia mengira bahwa perusahaannya lah yang akan mendapatkan proyek itu. Nilai proyek yang bertambah menjadi 1,5 miliar dikiranya adalah berkat usaha dari sang adik yang lulusan MBA dari MIT. Ia sangat bangga dengan kejutan yang diberikan adiknya itu. Ia tak tahu bahwa setelah kepergiannya, perusahaannya kacau balau diurus oleh si adik yang angkuh. Ini ia pun langsung bergegas ke gedung pertemuan untuk melihat penandatanganan proyek itu. Menyadari spanduk acara kerjasama itu bukanlah dengan perusahaannya, sang kakak murka kepada sang adik. Baru ditinggal 1 bulan ke luar negeri, si adik telah memecat Owen dan seluruh karyawan intinya. Padahal sebelum pergi, si kakak telah mewanti-wanti si adik untuk bekerja sama yang baik dengan si manusia koi. Si kakak menghampiri Owen dan memintanya kembali ke perusahaannya. Tak peduli apapun syaratnya, ia akan menurutinya. Bahkan ia mau mengusir adiknya demi Owen. Nona Siam langsung pasang badan dan mengatakan bahwa si adiknya sendirilah yang telah mengusir Owen dari perusahaan. Bahkan adiknya juga meminta kembali gaji Owen selama 2 tahun terakhir. Akhirnya si kakak pun pergi dari sana dengan amarahnya. Si kakak pun habis-habisan mengomeli si adik atas perbuatannya sebulan terakhir yang membuat perusahaan kacau balau. Namun si adik yakin ia bisa memperbaiki ini semua. Ia meminta waktu 3 hari untuk mendapatkan proyek baru yang lebih besar. Ia kenal seorang bos besar top 500 dunia. Namanya Tuan Patrick. Ia akan berkunjung ke kota mereka. Dan ini adalah kesempatan bagus untuk mereka bekerja sama. Akhirnya mereka datang menemui Tuan Patrick. Ia menyambut mereka dengan penuh ramah. Rupanya si adik sudah kenal sangat dekat dengannya. Ia pun mantap akan menginvestasikan dana untuk perusahaan mereka. Tak bisa terlalu lama, Tuan Patrick pun berpamitan karena akan ada penerbangan untuk menghadiri rapat kerja. Mereka pun mengantar sampai depan gedung. Tiba-tiba saja Owen dan Nona Siam muncul dengan mobil baru yang diberikan untuk Owen sebagai hadiah. Rupanya mereka juga berniat untuk menawarkan kerjasama dengan Tuan Patrick. Sayangnya karena panik, Owen tak bisa mengerem dan malah menabrak Tuan Patrick sampai terlempar 2 meter jauhnya. Ia pun dilarikan ke rumah sakit dan langsung mendapat tindakan operasi. Si adik alias Matthew mengatakan bahwa efek manusia koi itu tak pernah ada, dan kejadian kemarin hanyalah kebetulan semata. Ia menyuruh Owen bersiap untuk ganti rugi, karena telah membuat bos besar cedera sebegitu parahnya. Dengan setia kawannya, Nona Siam mengatakan bahwa perusahaannya akan membantunya dan mengganti rugi kerugian yang terjadi. Hal itu pun ditertawakan si adik, karena perusahaan kecil mereka tak ada apa-apanya dibanding milik Tuan Patrick. Beruntungnya operasi berjalan lancar, namun dokter bilang, karena banyaknya patah tulang, maka butuh waktu beberapa bulan untuk benar-benar pulih. Mereka pun disuruh masuk ke kamar Tuan Patrick. Melihat Owen yang menabraknya, ia berjanji akan membuat Owen dan perusahaan Siam menderita. Owen pun mengakui kesalahannya dan meminta Tuan Patrick untuk tidak melibatkan Nona Siam. Tuan Patrick mengatakan bahwa mereka harus ganti rugi minimal 2 miliar. Mereka pun tak sanggup, bahkan jika menjual perusahaan Siam pun tak mencapai nominal tersebut. Saat suasana makin menegangkan, tiba-tiba saja asisten Tuan Patrick masuk dan mengatakan bahwa pesawat penerbangan yang seharusnya tuannya naiki baru saja mengalami kecelakaan dan tak ada satupun penumpang yang selamat. Ia pun langsung menyadari bahwa berkat insiden tabrakan ini, ia malah selamat dari tragedi pesawat itu. Ia langsung berterima kasih pada si Owen. Si adik alias Matthew menyangkal semua itu tak ada hubungannya. Mana mungkin patah tulang yang parah ini bisa dianggap penyelamatan. Tuan Patrick pun menjawab bahwa ia lebih memilih patah tulang dibandingkan harus tewas karena kecelakaan pesawat. Setidaknya ia masih bisa pulih dalam beberapa bulan saja. Merasa hutang budi, Tuan Patrick pun mengalihkan investasi proyek sebesar 5 miliar kepada Owen, dan ia juga membatalkan perjanjiannya dengan Matthew tadi. Setelah kejadian itu, Owen pun menjadi fobia untuk menyetir mobil. Ia meminta Nona Siam saja yang menyetir, karena meskipun berkat insiden itu mereka mendapatkan berkah proyek besar, tapi itu membuat trauma bagi Owen. Si kakak pun mencoba menghampiri Owen dan memintanya untuk kembali, dan tiba-tiba Owen meninggalkannya. Owen pun menjawab bahwa ia dipecat, bukan memang ingin pergi dari sana. Semua telah terlambat, bahkan saat kritis Tuan Patrick tadi, si kakak hanya diam saja, dan malah Nona Siamlah yang dengan mantap pasang badan untuk membelanya. Mereka pun pergi meninggalkan kakak adik itu. Si adik mengatakan bahwa ia punya cara untuk menghancurkan perusahaan Siam, yakni dengan merusak sistem perusahaan mereka. Bagaimanapun, efek manusia koi selama ini hanya bekerja saat tatap muka dengan calon klien saja. Si adik yakin, seberapa beruntungnya Owen, jika sistemnya rusak, maka perusahaan mereka pasti akan hancur juga. Kedua sejoli ini gagal bermesraan karena tiba-tiba sang asisten masuk dan mengabarkan bahwa sistem perusahaan tengah mendapat serangan dari hacker yang sangat kuat. Mereka berdua pun langsung mengecek situasi kantor dan mendapati semua karyawan tengah berusaha untuk mengatasinya. Rupanya ini semua ulah mantan bos Owen dari perusahaan sebelumnya. Kakak beradik itu menyuruh seorang hacker untuk menghancurkan sistem perusahaan Owen dan Nona Siam. Mereka pun berkunjung ke perusahaan itu. Tujuannya hanya untuk kembali menawarkan dan membawa Owen kembali bergabung ke perusahaannya. Si kakak mengatakan bahwa grup Nona Siam tak lama lagi akan berakhir karena serangan hacker ini. Jadi ini kesempatan Owen untuk mengamankan posisinya dan bergabung lagi bersamanya. Owen pun menolaknya dan bilang tak akan mundur apapun yang terjadi. Si kakak pun keceplosan mengatakan bahwa Owen yang hanya mengandalkan keberuntungan dan tak punya kemampuan di bidang komputer, bagaimana mungkin bisa mengalahkan hacker nomor 1 yang bahkan bisa menciptakan sebuah virus yang kuat. Si kakak pun langsung buru-buru berkelit dan mengatakan bahwa harus ada bukti jika ingin menuduhnya. Owen pun memiliki sebuah ide di kepalanya. Ia langsung pergi ke ruang karyawan dan menanyakan di mana ruang server perusahaan. Ia pun langsung bergegas menuju ke basement.
Rupanya Owen ingin mematikan tegangan listrik. Menurutnya dengan memadamkan listrik dan menghidupkannya kembali, maka semua sistem jaringan akan mengulang otomatis, dan artinya si virus akan langsung lenyap. Sangat konyol dan tak masuk akal. Tapi dengan keberuntungannya, sebagai manusia koi, ternyata tindakannya itu malah benar-benar menyelesaikan permasalahan mereka. Kakak beradik itu pun dibuat kesal dan tak percaya dengan semuanya. Owen pun mengingatkan janji si adik tadi yang akan memakan Neek jika ia berhasil mengatasi masalah ini. Ia pun juga mengingatkan bahwa kejahatan mereka pasti akan mendapatkan balasannya. Perusahaan mereka pasti juga akan kena musibah nantinya. Grup mereka pasti akan bangkrut. Baru saja menyelesaikan ucapannya, telepon berdering di HP sang kakak. Rupanya mereka dikabari bahwa karena banyaknya mitra yang mundur, mereka tak bisa memenuhi pesanan dan tak bisa bayar pinjaman bank. Sekarang mereka benar-benar diambang kebangkrutan. Si kakak pun marah dan menyalahkan si adik karena semua ini adalah idenya. Mereka pun pergi dari sana dan memarahi si hacker yang tak becus padahal sudah dibayar dengan sangat mahal. Si adik pun kini menyadari keberuntungan si manusia koi bagi sebuah perusahaan. Oleh karena itu, ia berpikir bahwa perusahaan Siam akan hancur jika si Owen tak ada lagi, alias ia akan menyuruh orang untuk membunuhnya. Akhirnya si adik pun benar-benar menyuruh seorang pembunuh bayaran gembul untuk membunuh Owen. Ia mengingatkan agar tak ada jejak yang tertinggal. Di percobaan pertama, si gembul menjatuhkan pot bunga dari atap gedung saat si Owen tepat berjalan di bawahnya. Beruntungnya Nona Siam menyapa Owen dan membuatnya berpaling sehingga tak jadi terkena pot itu. Lanjut ke percobaan kedua, si gembul memotong selang gas di dapur dan membuka kamar Owen yang tengah tidur bersama Nona Siam agar mereka keracunan menghirup gas itu. Mereka pun bangun di pagi hari dengan cerianya. Rupanya gas di rumah itu semalam pas habis, dan lagi-lagi mereka pun selamat dari percobaan pembunuhan itu. Tak ada pilihan lain, si gembul pun hanya punya satu cara terakhir, yakni menabrak Owen sampai meninggoy. Tapi ia harus berhati-hati agar tak meninggalkan jejak dan membuatnya seperti sebuah kecelakaan. Tak disangkanya ia malah dihalangi seorang pria modus yang berpura-pura tertabrak untuk meminta ganti rugi. Kesal misinya gagal, si gembul pun memukuli pria itu untuk melampiaskan amarahnya. Kembali menemukan kesempatan, si gembul kembali melancarkan aksinya. Namun, saat mau tancap gas kuat-kuat, mobilnya tak bergerak. Rupanya ban mobilnya dipreteli oleh si pria tadi yang rupanya seorang bos preman. Ia datang membawa pasukannya dan langsung memukuli si gembul dengan brutal. Dengan wajah babak belur, si gembul langsung mendatangi kantor Owen untuk mencarinya. Dan ia mengaku sebagai teman Owen. Saat mereka bertemu di depan lift, tanpa basa-basi, si gembul langsung menusuk Owen dengan sepenuh tenaga. Baru saja keluar dari lift, Owen langsung dihantam dengan tusukan pisau oleh si gembul, dengan sekuat tenaga dan raut kepuasan di wajahnya. Si gembul langsung merasa puas setelah berhasil menjalankan aksinya. Namun ternyata sebagai manusia koi yang selalu beruntung, pisau itu ternyata hanya menembus botol air yang Owen bawa di genggamannya. Ia pun langsung berteriak dan lari menyelamatkan diri. Langkahnya pun berhenti di ruang toilet. Ia buru-buru masuk dan bersembunyi di dalamnya. Si gembul yang gregetan pun membuka satu persatu bilik toilet. Sampai di bilik terakhir, ia mengambil ancang-ancang untuk mendobrak dan langsung menikam si manusia koi. Dengan perhitungan yang pas, Owen berhasil membuka pintu toilet dan membuat si gembul tersungkur di dalam kloset. Ia pun langsung kabur dan ditemukan dua orang satpam yang dengan sigap langsung menangkap gembul, si pembunuh bayaran. Polisi pun mendatangi kantor si dalang pembunuhan. Matthew pun akhirnya dibui karena keterlibatannya menyuruh si gembul untuk menghabisi Owen. Si kakak pun pergi menemui Owen. Ia langsung berlutut meminta maaf dan memohon surat pengampunan agar hukuman si adik bisa diperingan. Ia berjanji setelah ini tak akan mengusik mereka lagi. Owen bilang bahwa ia tak bisa melakukannya. Adiknya sudah dewasa dan harus menerima konsekuensi atas perbuatannya. Baru dengan itu mungkin si adik bisa merenungkan dan belajar dari kesalahannya ini. Dengan mempertimbangkan hubungan kerjasama mereka selama 3 tahun, Owen pun akan berbaik hati untuk mencoba membantu si kakak agar mengatasi kebangkrutan perusahaannya. Si kakak pun tak bisa berbuat apa-apa dan berpamitan pergi dari sana. Baru bebas dari si kakak beradik, Owen kini mendapatkan musuh baru. Bahkan kini Nona Siam berada di tangannya sebagai sandera. Rupanya Tuan Lee mengikuti kabar berbagai keajaiban yang terjadi di kehidupan Owen akhir-akhir ini. Ia berniat untuk memanfaatkan keberuntungan Owen untuk menyingkirkan musuh bebuyutan si Tuan Lee. Ia menawarkan investasi sebesar 10 miliar jika misi ini berhasil. Merasa itu adalah perbuatan keji, Owen menolaknya dengan tegas. Namun Tuan Lee mengancam akan melenyapkan Nona Siam jika Owen tak mau melakukannya. Selama ini Owen mengira bahwa Tuan Lee adalah pebisnis yang terhormat. Namun ternyata ia salah besar. Bahkan ia tak menyangka ada orang sekejam ini. Owen pun terpaksa menyetujui permintaan Tuan Lee. Tuan Lee memperingatinya untuk tidak melaporkan hal ini kepada polisi. Karena jika ia berani, maka Nona Siam dipastikan tak akan pernah selamat. Pergi dari sana, Owen malah langsung menelpon polisi dan melaporkan hal tersebut. Menurutnya dengan keberuntungannya, sebagai manusia koi, ia tak perlu repot-repot menyelamatkan Nona Siam. Karena dia sudah akan otomatis aman. Sedangkan penjahat seperti Tuan Lee pasti akan mendekam di penjara. Tak lama, polisi pun benar-benar mengepung rumah Tuan Lee dan menangkapnya. Usai menelpon polisi, ia pun langsung bergegas menuju ke kantor. Ia memerintahkan si asisten untuk memesan gedung dan mempersiapkan semua keperluan pernikahannya dengan Nona Siam. Si asisten pun kebingungan. Bahkan posisi dan kondisi si Nona belum mereka ketahui pasti. Entah dia masih hidup atau telah tiada di tangan penculik. Owen pun berkata bahwa sebentar lagi pasti Nona Siam akan kembali dengan selamat. Sedetik berikutnya Nona Siam muncul di balik pintu dan langsung memeluk calon suaminya itu dengan penuh haru.
知道